Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi kongruensi. Pertama, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Bella Dina Astrika, NIM 2420078. Selanjutnya Junisa Afrianti, NIM 2420067. Selanjutnya Sakina Rahmi Hamsia, NIM 2420087. Selanjutnya Surya Agustina, NIM 2420089, dan Wisdelvi Rahmi, NIM 2420083. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya, yaitu definisi kongruensi. Misalkan AB bilangan bulat dan M bilangan bulat positif, dikatakan AB kongruen modulo M jika M dikali A dikurang B, sehingga jika M tidak pembagi A dikurang B, maka dapat dituliskan A tidak kongruen B mod atau mod M, dan dikatakan A dan B tidak kongruen modulo M. Contoh, 22 kongruen 4 mod 9 karena 9 pembagi dari 22 dikurang 4, dan 13 kongruen 5 mod 9 karena 9 pembagi dari 13 dikurang 5. Contoh penggunaan modulo dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sekarang adalah hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015, maka tanggal 25 Mei 2015 hari apa? Penyelesaiannya, jumlah hari sama dengan 7. Sehingga modulo 7, selisih tanggal 2 dan 25 adalah 23 hari. Sehingga 23 kongruen 2 mod 7. Karena sisa 2, maka 2 hari setelah hari Sabtu adalah hari Senin. Jadi tanggal 25 Mei 2015 adalah hari Senin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Surya Agustina. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Bella Dina Astrika. Yang pertama, teorema-teorema pada kongruensi. Yang pertama, teorema 1. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kongruen B modulo M jika ada bilangan bulat K, sedemikian hingga A sama dengan B ditambah KM. Buktinya, akan dibuktikan jika A, B bilangan bulat dan A kongruen B modulo M, maka ada bilangan bulat K sedemikian hingga A sama dengan B ditambah KM. Kemudian pernyataan dan alasan. A kongruen B modulo M, alasannya diketahui. M, A dikurang B, alasannya definisi kongruensi. M dikali K sama dengan A dikurang B, alasannya definisi keterbagian. Dan A sama dengan B ditambah KM, alasannya terbukti. Kemudian bukti. Akan dibuktikan jika untuk A, B, K bilangan bulat, sedemikian hingga A sama dengan B ditambah KM, maka A kongruen B sama dengan modulo M. Pernyataan. A sama dengan B ditambah KM, alasannya diketahui. M dikali K sama dengan A dikurang B, alasannya manipulasi aljabar. M A dikurang B, alasannya definisi keterbagian, dan A kongruen B modulo M, definisi kongruensi. Kemudian teorema 2. Misalkan A, B, C, M bilangan bulat dan M besar 0, kongruensi modulo M memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, reflektif A kongruen A modulo M. Yang kemudian simetri A kongruen B modulo M, B kongruen A modulo M, dan transitif A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M. Kemudian A kongruen C modulo M. Atau bisa dikatakan kongruensi modulo M adalah relasi ekuivalen. Contohnya yaitu 12 kongruensi 12 modulo 9, kemudian 12 kongruen 4 modulo 8, sehingga 4 kongruen 12 modulo 8. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junisa Afrianti, NIM 2420067, akan memaparkan materi tentang kongruensi, yaitu teorema 2. Bunyinya,
Misalkan A, B, C, dan M bilangan bulat, dan M lebih besar dari 0, kongruensi modulo M memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, reflektif, di mana A kongruen dengan A modulo M. Yang kedua, simetris, di mana A kongruen B modulo M, maka B kongruen dengan A modulo M. Yang ketiga, transitif, di mana A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C modulo M. Atau bisa dikatakan kongruensi modulo M adalah relasi ekuivalen. Contohnya, 12 kongruen 12 modulo 9. 12 kongruen 4 modulo 8. Maka 4 kongruen 12 modulo 8. 6 kongruen 12 modulo 4 dan 12 kongruen 8 modulo 4, maka 16 kongruen 8 modulo 4. Bukti. Yang pertama, sifat reflektif, di mana A kongruen dengan A modulo M. Berdasarkan definisi kongruensi, M pembagi A dikurang A sama dengan 0. Bukti. Yang kedua, simetris. A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M. Pernyataannya yang pertama, A kongruen dengan B modulo M dari yang diketahui. Yang kedua, M pembagi A dikurang B, dapat dari definisi kongruensi. Yang ketiga, M dikali A sama dengan A dikurang B, di mana K elemen Z, didapat dari definisi keterbagian. Yang keempat, B dikurang A sama dengan M dikali min K, dari manipulasi aljabar. Yang kelima, M pembagi B dikurang A, didapat dari definisi keterbagian. Dan yang terakhir, B kongruen A modulo M, definisi kongruensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Contoh penggunaan teorema dalam pemecahan masalah. Tunjukkan bahwa 2 pangkat 32 ditambah 1 habis dibagi 641 dan merupakan bilangan komposit. Penyelesaian. Perhatikan 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikali 2 pangkat 8 sama dengan 256. Dan 2 pangkat 16 sama dengan 2 pangkat 8 dipangkatkan 2 sama dengan 256 kuadrat sama dengan 65.536. Akan ditunjukkan bahwa 2 pangkat 32 ditambah 1 kongruen 0 modulo 641. 2 pangkat 16 kongruen 154 modulo 641. 2 pangkat 32 sama dengan 2 pangkat 16 dipangkatkan 2 kongruen 154 kuadrat modulo 641 berdasarkan teorema 3.4. 2 pangkat 32 kongruen 23.716 modulo 641. 2 pangkat 32 kongruen 640 modulo 641. 2 pangkat 32 ditambah 1 sama dengan 640 ditambah 1 modulo 641. Teorema 3.1. 2 pangkat 32 ditambah 1 sama kongruen 641 modulo 641. 2 pangkat 32 ditambah 1 kongruen 0 modulo 641. Terbukti. Karena 2 pangkat 32 ditambah 1 habis dibagi 641. Sehingga 2 pangkat 32 ditambah 1 memiliki faktor selain 1 dan 2 pangkat 32 ditambah 1. Maka 2 pangkat 32 ditambah 1 merupakan bilangan komposit. Menentukan n digit terakhir dari bilangan berpangkat. Contohnya, tentukan 2 digit terakhir dari 9 pangkat 2006. 9 pangkat 2006 kongruensi terhadap 9 pangkat 2000 dikali 9 pangkat 6 modulo 100. Kongruensi terhadap 9 pangkat 4 dikali 500 modulo 100 dikali 9 pangkat 3 dipangkatkan 2 modulo 100. Kongruensi terhadap 61 dipangkat 500 modulo 100 dikali 29 pangkat 2 modulo 100. Kongruensi terhadap 61 pangkat 4 dipangkatkan 125 modulo 100 dikali 41 modulo 100. Kongruensi terhadap 41 pangkat 125 modulo 12 dikali 41 modulo 100. Kongruensi terhadap 1 pangkat 25 modulo 100 dikali 41 modulo 100.
Kongruensi terhadap 1 modulo 100 dikali 41 modulo 100. Kongruensi terhadap 41 modulo 100. Jadi 2 digit terakhir dari 9 pangkat 2006 adalah 41. Selanjutnya, contoh penggunaan tes keterbagian pada penyelesaian soal. Contoh 1, apakah bilangan 7 membagi 2481? 7 pembagi dari 2481, di mana 7 pembagi dari 248 dikurang 2, di mana 7 pembagi dari 246, di mana 7 pembagi dari 24 kurang 12, di mana 7 pembagi dari 12. Karena 7 bukan pembagi dari 12, maka 7 juga bukan pembagi dari 2481. Contoh kedua, apakah bilangan 12.987 dapat habis dibagi 13? Untuk penyelesaiannya, 13 pembagi dari 12.987, di mana 13 pembagi dari 1.298 kurang 63, di mana 13 pembagi dari 1.235, di mana 13 pembagi dari 123 dikurang 45, di mana 13 pembagi dari 78. Dan 13 dikali 6 sama dengan 78. Jadi 12.987 habis dibagi 13. Sekian video presentasi dari kelompok kami tentang kongruensi. Jika ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.